Saya Wahyu Andika Chandra. Saya Ahmad Rizky Ramadhani. Saya Daud Dura Ambodo. Saya Rima Lukista. Saya Ana Anissa. Saya Nur Anifah. Dan saya sendiri Riana Anggreni Syahri. Di sini kami akan mempersembahkan short story tentang pernikahan beda agama. Selamat menyaksikan. Sejak awal kau tahu ini tidak akan berhasil. Kau Muslim, dia bukan. Istiqlal adalah rumah ibadahmu. Katedral adalah tempat ibadahnya. Kau mengadah ketika berdoa, sedangkan dia menggenggam tangannya. Butiran tasbihmu ini tidak akan pernah menyatu dengan rosarionya. Kalian sangat jauh berbeda, namun jatuh cinta. Sam, gue boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Apapun pertanyaan dari lo, gue siap dengerin dan ngejawab kok. Sebelumnya gue meminta maaf karena pembahasan ini terlalu sensitif buat kita bahas. Karena hubungan kita udah terjalin lama, apa lo yakin kita bakal masuk ke jenjang serius? Apa lo yakin mau ngasih kepastian dalam hubungan ini? Gue ngerti. Dan gue juga lagi mikir buat kedepannya gimana. Tapi gue sebisa mungkin tahun depan bakal ngelamar dan nikahin lo, Ais. Lo yakin? Kita beda loh, Sam. Tuhan kita satu, tapi kita nggak sama. Doa kita seamin, tapi kita nggak seiman. Apa kata orang tua kita nanti? Kita bisa mencintai seseorang, tapi nggak akan bisa ngambil dia dari Tuhannya, Sam. Lo tenang aja. Dan doa yang banyak buat hubungan kita, semoga ada jalan keluarnya. Gue yakin Tuhan baik kok. Pikiran yang positif ada tentang hubungan kita ya, Ais. Fit, Ian, gue mau tanya serius ke kalian. Dan gue minta saran serius dari kalian juga. Lo mau tanya apapun kita jabanin bro, ngomong aja. Nah, ini udah mencerita sama kalian. Semoga nih semua. Gimana pendapat kalian kalau gue nikahin Ais? Hah? Lo serius? Kamu mau ajak menikah? Wah, sama mau ajak menikah? Sini dulu terus cerita. Bro, kalian beda keyakinan. Ada yang mau ngalah? Gue yakin Ais gak bakal ngalah, Sam. Lihat aja orang tuanya gimana, religiusnya. Kalau emang lo nekat, mungkin lo yang harus pindah agama buat dia. Sam, gue kasih tahu satu hal ke lo. Dalam agama gue, pernikahan beda agama itu dilarang. Jadi, itu jelas ditentang, Sam. Jadi lo bisa mencintai Ais, tapi lo gak akan bisa ngambil dia dari Tuhannya. Sebaliknya juga dalam agama lo kan, hubungan kalian gak akan bisa berhasil kalau salah satunya gak ngalah. Menurut kalian, gue harus gimana? Jadi, lo terima gitu aja apa gimana? Ingat Ais, lo sama dia itu beda. Bener kata Nadia, lo sama dia itu beda. Lo pikir ulang keputusan lo sebelum ngejawab dia, Ais. Itu yang gue pikirin, Kai, Nat. Gue juga nggak mungkin ngelakuin hal sejauh itu. Dia nggak mungkin kan pindah agama cuman buat nikahin gue. Pikirkan lagi, Sam. Lanjut atau berhenti sampai di sini? Ya, bener kata si Rian. Harus lo pikirin lagi. Karena dalam pernikahan bukan hanya dua keluarga yang menyatu, tapi juga agama. Sedangkan kalian ibadah aja berbeda. Kalian yakin mau ke jenjang serius? Gak lucu lo pindah agama cuma buat nikah. Bukan karena Tuhan kan? Kalau nantinya hubungan kalian retak, lo mau balik ke Tuhan lo lagi. Ya sudah. Oke deh. Bakal gue pikirin lagi dan ngomongin ke Ais. Thanks ya kalian berdua. Sama-sama Udah bro. dengerin curhatan gue. Santai aja. Gue gak setuju kalau dia pindah atau lo yang pindah demi nikah. Pikirin ulang dan lo omongin lagi ke Samuel. Yakinin dia. Gue harap setelah kalian ngomong, gak akan ada lagi kok kata ninggalin Tuhan demi nikah.
Kita selalu dukung keputusan lo selagi lo di jalan yang benar, Ais. Angin, bisikanlah bahwa rasa ini tak mau kompromi. 1 triliun pilihan, hatiku tetap tertuju padamu. Salahkah hatiku jatuh hati pada dirimu, oh Tuhan. Maaf, gue baru datang nih. Lo udah nunggu lama ya? Enggak kok, gue juga baru datang. Ais, lo duluan. Sam, maaf, gue ngerasa kita udah terlalu jauh dalam hubungan ini. Gue mau kita berhenti, Sam. Kok tiba-tiba kayak gini sih? Kan gue udah bilang bakal berusaha cari jalan keluarnya untuk hubungan kita ini, Ais. Sam, mau lo usaha segimanapun, sejauh apapun, kita tetap gak bisa nyatu. Kita gak mungkin rela pindah demi nikah doang kan? Dan maaf, gue gak akan ikut agama lo demi nikah sama lo. Pindah agama karena Tuhan, Sam, bukan menikah. Walaupun menikah udah jadi kewajiban makhluk di dunia. Dan lebih baik kita berhenti dari sekarang daripada semakin jauh dan semakin sakit, Sam. Ais, kita udah 4 tahun sama-sama dan gue sayang banget sama lo. Dengar keputusan lo ini, gue jadi menyerah dan putus asa. Kalau udah nemu orang yang tepat, gue harap lo bakal lebih jauh, lebih bahagia ketimbang dibandingkan dengan gue. Gue yakin. Dan setelah ini tidak ada kata sedih dan nyesal lagi, Ais. Gue harap lo bahagia. Gue minta maaf karena ngambil keputusan kayak gini. Dan menurut gue ini yang terbaik buat kita. It's okay. Keputusan lo gue hargain, Ais. Semoga lo bahagia sama pilihan Tuhan lo nantinya ya. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Pernikahan beda agama menurut agama Islam. Dalam agama Islam, pernikahan beda agama sangat diharamkan. Dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, "Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman." Selain dalam Al-Quran, para mahjab juga berpendapat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengharamkan pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama menurut agama Katolik. Perkawinan beda agama seperti yang diinformasikan oleh Alkitab dalam Kejadian 6 ayat 5-6 tersebut merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini nyata direspon oleh Tuhan ketika melihat perkembangan yang terjadi antara anak-anak manusia pada waktu itu. Tidak dikehendaki artinya pernikahan yang melibatkan kaum Katolik dengan kaum non-Katolik adalah terlarang atau haram dalam bahasa Islam. Terlarangnya pernikahan seperti ini karena bisa mengakibatkan bertambahnya dosa dalam kehidupan manusia dan mendatangkan penyesalan dalam hati Tuhan. Larangan untuk pernikahan beda agama menurut agama Kristen tercatat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, larangan ini dibuat dengan tujuan agar umat Tuhan tidak mengikuti ajaran Allah asing untuk membuat mereka meninggalkan Tuhan. Terdapat di Ulangan 7 ayat 3-4. Larangan yang eksplisit juga dapat kita temukan di dalam ayat Alkitab tentang pernikahan Kristen di Perjanjian Baru, yaitu di 2 Korintus 6
ayat 14. Dalam perjanjian baru, pernikahan ditekankan sebagai sebuah kekudusan. Umat Tuhan disebut Temple of God, yaitu bait Allah, sehingga Tuhan menginginkan umatnya tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain yang dapat merusak kekudusan tersebut. Perkawinan beda agama menurut Hindu dinyatakan tidak bisa disahkan, sehingga bila dilakukan maka pasangan tersebut selamanya dianggap berzina. Dear Ais, satu pertanyaan yang selalu terlintas dalam pikiranku. Salahkah jika aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Jika salah, lantas mengapa Tuhan memberikan rasa semegah ini? Munafik jika aku berkata baik-baik saja atas semua ini. Namun, selain mendoakan kebahagiaanmu, aku bisa apa? Banyak doaku meminta untuk Tuhan mengabulkan permintaanku yang teramat indah. Namun, dengan sekejap, ia membalik doaku menjadi kacau dan menyakitkan. Lucu bukan? Yang kuharap ternyata tidak sesuai ekspektasiku. Ais, aku hanya bisa berharap kau mendapatkan lelaki yang bertanggung jawab atasmu. Juga, jangan pernah melupakan aku. Iya, aku, Samuel, seorang lelaki yang pernah menyembunyikan salibnya di depan keluargamu. Terima kasih selama ini sudah bersama mengimbangi langkahku, walau akhirnya kita tidak dipersatukan sampai mati.